Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami informasikan susunan acara kajian online pada hari ini yaitu Tilawati Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 41-45 bersama Ustazah Hasuna, dan akan dilanjutkan dengan Kitab Tarbiyatul Aulad dengan tema pernikahan ideal dan kaitannya dengan pendidikan bersama Ummu Naila. Baiklah, kepada para pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati bunda-bunda Ummahatul Jannati, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita beribadah kepadanya. Kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah kita diizinkan kembali untuk melaksanakan kajian secara online. Mudah-mudahan akan menambah ilmu kita, menambah wawasan kita dalam ilmu agama, dan mudah-mudahan dapat juga memperbaiki diri kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita masih di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang.
dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita lanjutkan dengan kita baca hukum tajwidnya satu ayat terakhir. Jadi wasta'inu matobi'i bisabri alif lam samsia bisabri qalqala sughra wassalah alif lam syamsia, lahnya matobi harfi, taknya di situ namanya tak marbutoh, jadi jika berhenti bunyinya berubah menjadi suara ha. Wa inna gunnah musyaddada, wa innaha matobi'i lakabiratun, di situ matobi'i lakabiratun illa, tanwin ketemu alif izhar, illa alif lam syamsiyah, alal alif lam qamariyah, kha matobi'i harfi khashi'in, mad arid lisukun. Shadaqallahul azim. Bila ada kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi surhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, apa kabar sahabat Ummahatul Jannati pada siang hari ini? Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau pendidikan anak di dalam Islam. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada kaitan yang kedua, yakni pernikahan sebagai kemaslahatan sosial. Untuk menambah keberkahan pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan nikmat. Semoga pada siang hari ini Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menyerap ilmunya. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, dan juga kita umatnya hingga yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Ummatul Jannati yang dirahmati Allah, langsung saja marilah sama-sama kita simak pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zawaju maslahatu ijtima'iyatu. Pernikahan sebagai kemaslahatan sosial. Minal ma'lumi anna lizawaji fil islami fawaida ammati. Ya.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah pernikahan di dalam Islam banyak sekali manfaat atau faidah, wa masaliha ijtima'iyati, dan kemaslahatan sosial. Sana ta'ridu bitauqifi lahi li ahmaha, ya, sebagaimana kita akan ketahui bagaimana kesesuaiannya sesuai dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nabayanu wajhu irtibatiha bitarbiyati. Kemudian kami akan terangkan pembahasan terkait dengan ikatannya dengan pendidikan. Yang pertama, muhafazatu ala nau'il insani, melindungi atas keberlangsungan manusia atau atas gorizahnya, ya, atas nau'nya. Fabali zawaji yastamaru baqai nasla insani. Maka ya di dalam sebuah pernikahan itu terdapat garis keturunan yang akan berlangsung di dalam diri manusia. Wayatakathiru wayataslisil, dan menjadikan banyak dan juga bersambung. Ila an yarathal lahul ardi wa man 'alaiha, hingga Allah mewariskan buminya dan siapa yang menghuninya. Wala yakhfa ma fi hadzal takatsiri fatasil sila min muhafazati ala nau'il insani, dan tidak diragukan apa yang ada di dalam pernikahan tadi, ya, atau garis keturunan tadi itu semakin besar atau banyak dan juga bersambung, ya, jadi ada silsilahnya, dan itu merupakan cara perlindungan atas keberlangsungan manusia. Wa min hafadha ladal mukhtasini liwada'i manahaji tarbiyati. Dan dari pemeliharaan ini maka terdorong para peneliti itu untuk meletakkan metode pendidikan. Wa qaidu sahihati iri ajli salamatan hadza nau'i min nahiyati khuluqiyati, dan kaidah-kaidah yang benar untuk dijadikan sebagai jalan keselamatan dari keberlangsungan ini dari segi moral atau akhlak. Wanahiyatu jismiyatu ala sawai, dan dari aspek jasmani atas keseimbangannya. Waqad nuwahul Qur'anul Karim an hadhil hikmatil ijtimaiyati wa maslahiyatil insaniyati hina qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Dan telah diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang hikmah sosial ini dan kemaslahatan bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri azwajan, ya, pernikahan, ya, istri-istri gitu, ya, dan telah menjadikan bagi kamu dari istri-istri kalian wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu. Dalam surat An-Nahl ayat 72. Wa qauluhu, dan Allah SWT pun berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu
wattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari seorang diri. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dan telah menciptakan darinya, mengembangbiakannya, dan telah menetapkan dari keduanya, ya, yakni laki-laki dan perempuan yang banyak. Masya Allah, sahabat Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah, telah kita simak tadi pembacaan dari kitab Tarbiyatul Aulad. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa adanya pertemuan antara lawan jenis, yakni pria dan wanita, tidak selalu berkaitan hanya dalam wilayah muamalah. Misalnya jual beli, pendidikan, atau misalnya dalam wilayah kesehatan. Tetapi lebih spesifik lagi, pertemuan ini lebih kepada aktivitas adanya nuansa nau. Ya, nuansa nau itu adalah nuansa keberlangsungan atau pelestarian, di mana ada aspek maskulin dan juga feminin yang harus diperhatikan. Jadi lebih tepatnya, pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang memang di dalamnya ada tujuan hidup, yakni melestarikan keturunan, lebih atau condong pada aktivitas jenis kelamin, di mana ada aktivitas maskulin dan juga feminin. Ya, sahabat Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah, jika kemudian kita melihat banyak orang-orang yang merasa khawatir dengan bahasa kecanduan seksual, maka di dalam Islam, ya, telah dijelaskan pemaparan untuk menyalurkan atau memenuhi kebutuhan dari gorizah nau itu adalah dengan Allah tetapkannya pasangan-pasangan yang sejenis, sebagaimana tadi sudah kita bacakan dalam surat An-Nahl ayat 72, di mana di sana Allah menjelaskan di dalam aktivitas pemenuhan gorizah nau atau pelestarian keturunan akan muncul sebuah cabang atau derivasi, ya, cabang yang baru di dalam kehidupan. Apa cabang itu? Cabang itu seperti adanya warisan, ya. Jadi adanya keberlangsungan, di mana kita memahami betul bahwa setelah menikah, pastilah yang dinanti-nanti adalah buah hati. Muncul buah hati besar, mereka akan menikah kembali. Setelah mereka, kita menanti kedatangan cucu. Inilah yang dikatakan di dalam sebuah perkawinan atau pernikahan ada aktivitas keberlangsungan, pelestarian keturunan, di mana tujuan ini adalah agar tidak terjadi kepunahan di dalam sebuah silsilah manusia. Maka dari itu, sahabat Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tekankan bahwa ketika kemudian ada sebuah pernikahan atau perkawinan yang kemudian mereka hanya bertujuan untuk memuaskan aktivitas seksualitas mereka saja, sebenarnya kalau kita bilang boleh-boleh saja, karena memang aktivitas perkawinan itu adalah aktivitas pertemuan antar jenis kelamin. Hanya saja kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah Allah menetapkan aktivitas perkawinan ini dengan cara yang halal, yang ditetapkan oleh Allah, bukan kemudian aktivitas seks bebas. Artinya memang ditetapkan untuk
melakukan aktivitas pernikahan agar tidak terjadi kerusakan keturunan, kerusakan nasab. Yang memang di sana perlu kita garis bawahi bahwa semuanya itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjaga kelestarian keturunan di dalam keberlangsungan keberadaan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard. Maka dari itu, yang perlu kemudian kita tekankan adalah aktivitas perkawinan jelas-jelas mengantarkan kita untuk melestarikan keturunan, ya, bukan hanya untuk memuaskan seksual, tetapi bagaimana kemudian kita melahirkan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang cinta kepada Allah wa Rasul, generasi-generasi yang senantiasa bisa menciptakan sebuah peradaban yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kalau kita lihat Rasulullah SAW juga di dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad terkait dengan sebuah pernikahan itu harus benar-benar bisa melestarikan keturunan, ya. Saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikum anbiya yaumal qiyamah." Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi yang lain pada hari kiamat kelak. Maka dari sini, sahabat Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita pahami bahwa salah satu kemaslahatan sosial yang dimaksud di dalam sebuah pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Dari sinilah kemudian kita akan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW sebagai pemegang kunci peradaban, di mana kita akan senantiasa menyebarluaskan Islam, ya, melahirkan anak-anak yang senantiasa terus melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga senantiasa melestarikan umatnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini untuk senantiasa menebar kebaikan. Maka sekali lagi, sahabat Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah, perlu kita tekankan bahwa pernikahan sebagai kemaslahatan sosial adalah bentuk siklus kehidupan sesuatu yang alamiah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana garis kehidupan kita akan lahir, menjadi dewasa, menikah, punya anak, lalu kemudian kita punya cucu dan sebagainya macamnya. Itu merupakan sebuah alamiah kemaslahatan sosial di mana akan terjadi hubungan keanakan, kebapaan, keibuan, ya, yang lahir dari aktivitas pernikahan. Itu saja bunda-bunda rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita 2 pekan kemudian kita akan berjumpa lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron kepada para pemateri yang telah memaparkan ilmunya. Semoga yang menyimak dan yang mendengarkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan kembali bahwa tim Ummahatul Jannati mengadakan kuis di sosial media, Facebook dan Instagram dengan pertanyaan sebagai berikut. Insya Allah kita akan memilih masing-masing 1 orang pemenang untuk yang menjawab pertanyaan yang tercepat dan yang terbenar. Pemenang akan diumumkan di sosial media Ummahatul Jannati. Akhir kata, saya Ella Nurlaila untuk host hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semangat bertolabul ilmi dan istiqomah bersama Ummahatul Jannati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.